RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna menyetujui 3 pasal perbaikan. Sementara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan dui fungsi TNI tidak akan muncul lagi usai RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Di pihak pemerintah dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta Kepala Staf, serta Mensesnek Prasetyo Hadi. Ketua DPR RI Puan Maharani menepis kekhawatiran elemen masyarakat yang menolak perubahan belei tersebut. DPR berharap masa penolak revisi Undang-Undang TNI dapat mendengarkan penjelasan dari parlemen. Tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riandika Christian Nugroho, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Sosiologi. Di dalam video kali ini, saya akan bertindak sebagai pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta untuk menyampaikan analisis kritis saya terhadap pengesahan Undang-Undang TNI pada tanggal 20 Maret 2025. Tujuan daripada video analisis ini adalah untuk memahami implikasi sosial politik dari pengesahan Undang-Undang TNI yang terbaru, serta melihat bagaimana dinamika ini bisa mempengaruhi strategi pengembangan masyarakat di negara kita, yaitu Indonesia, ke depannya. Pengesahan Undang-Undang TNI tahun 2025 dilakukan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 20 Maret 2025. Revisi kali ini merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan di dalam revisi ini. Beberapa hal itu meliputi yang pertama, perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira aktif TNI. Yang kedua, perubahan masa dinas perwira menjadi hingga usia 60 tahun. Kemudian yang ketiga, adanya penambahan fungsi TNI di luar pemerintahan, termasuk di ranah cyber, di ranah penanggulangan bencana, dan juga di dalam ranah stabilitas nasional. Alasan formal yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk merespon tantangan zaman, khususnya terkait keamanan yang sifatnya non-konvensional dan juga hybrid warfare. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait supremasi sipil dan juga demokratisasi yang dahulu diperjuangkan di dalam masa reformasi 1998. Strategi pengembangan masyarakat yang berbasis demokrasi menekankan partisipasi warga sipil, menekankan akuntabilitas, dan juga menekankan pemberdayaan masyarakat. Di dalam konteks ini, keterlibatan militer dalam jabatan sipil yang sifatnya tanpa melalui mekanisme pensiun justru berpotensi mengaburkan batasan sipil dan juga batasan-batasan militer. Ini justru bisa menjadi langkah mundur dari agenda reformasi TNI pasca 1998. Pada titik ini, kita patut bertanya, apakah perluasan fungsi TNI mengancam ruang partisipatif masyarakat sipil? Kemudian apakah penguatan institusi militer ini, yaitu TNI, berjalan seimbang dengan penguatan kapasitas sipilnya? Dari sudut pandang pengembangan masyarakat, tumpang tindih ini justru berpotensi menghambat inisiatif warga negara masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan, advokasi kebijakan, dan ruang berdemokrasi yang lokal. Saya, Riandika Christian Nugroho, seorang pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta, kembali menekankan bahwa evaluasi terhadap pengesahan Undang-Undang TNI
harus ditempatkan di dalam kerangka demokrasi dan juga di dalam kerangka pembangunan sosial. Setidaknya saya menyarankan adanya 3 evaluasi utama dalam hal-hal Undang-Undang TNI ini. Aspek yang pertama yaitu mengenai aspek demokrasi dan supremasi sipil. Aspek evaluasi ini harus diberikan. Kenapa? Karena Undang-Undang TNI 2025 ini tuh beresiko mengembalikan dui fungsi ABRI secara halus. Wacana netralitas TNI justru bisa tergerus jika TNI aktif di jabatan sipil tanpa adanya pemisahan struktur komando. Yang kedua, evaluasi di dalam aspek kelembagaan dan tumpang tindih peran. Di dalam strategi pengembangan masyarakat, sinergitas antar lembaga itu sangat penting. Tapi, jika TNI masuk ke ranah sipil tanpa batasan-batasan yang jelas, tumpang tindih peran antara sipil dan juga TNI justru bisa menimbulkan konflik birokrasi dan penurunan efisiensi dari segi lembaga sipil. Dalam aspek evaluasi sosial yang ketiga, ini mencakup aspek sosial dan juga aspek ruang sipil. Kenapa? Karena di dalam masyarakat yang terus berkembang secara sosial dan digital, peran warga negara Indonesia justru semakin penting. Namun, jika ruang sipil dipersempit oleh peran militer yang semakin luas, maka partisipasi kritis masyarakat justru bisa ditekan, baik secara langsung maupun melalui efek-efek psikologis dan juga efek-efek politis. Secara strategis, arah pembangunan masyarakat Indonesia mestinya memperkuat civil society, bukan memperluas struktur vertikal militer. Dalam jangka panjang, Undang-Undang TNI 2025 ini bisa berdampak terhadap beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan apatisme politik negara dan juga warga negaranya jika merasa pengawasan sipil tidak lagi efektif. Yang kedua, melemahnya lembaga sosial yang sifatnya itu lokal, terutama di sektor-sektor yang kini juga dimasuki TNI, seperti sektor tanggap kebencanaan dan juga sektor keamanan cyber. Yang ketiga, transformasi birokrasi menjadi lebih hierarkis dan kurang ideologis, yang bertentangan dengan prinsip pengembangan masyarakat berbasis partisipasi, berbasis demokrasi, dan berbasis inklusif. Sebagai penutup, saya menilai bahwa pengesahan Undang-Undang TNI tahun 2025 adalah langkah politis yang syarat implikasi jangka panjang terhadap relasi sipil ataupun relasi militer dan kepada arah pembangunan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Riandika Christian Nugroho juga turut memberikan beberapa rekomendasi saya yang harus membarengi adanya revisi terhadap Undang-Undang TNI ini. Rekomendasi yang pertama, Undang-Undang TNI 2025 yang saat ini sudah sah perlu dibarengi oleh pengawasan ketat terhadap implementasi undang-undang ini, termasuk kejelasan mengenai batasan-batasan fungsi TNI di ranah sipil. Undang-Undang TNI 2025 ini juga perlu berjalan beriringan dengan yang namanya penguatan kapasitas lembaga sipil. Kenapa? Agar sipil tetap menjadi mitra yang sejajar dengan militer dalam fungsinya membangun bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, perlu adanya edukasi masyarakat yang dijalankan beriringan dengan Undang-Undang TNI 2025 agar masyarakat yang saat ini menerima Undang-Undang TNI terbaru tidak terjebak dalam militerisasi cara pandang terhadap masalah-masalah sosial yang sedang terjadi di Indonesia ataupun yang akan terjadi di Indonesia. Saya, Riandika Christian Nugroho, pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta, mengajak kita semua untuk tetap kritis, rasional, dan juga aktif dalam membela demokrasi serta pembangunan masyarakat yang sifatnya adil, partisipatif, dan juga inklusif. Sekian yang saya dapat sampaikan di dalam video analisis mengenai pengesahan Undang-Undang Tentara Negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 20 Maret 2025. Semoga video analisis ini memberikan pandangan baik untuk kita semua
dan menjadi ajang terbuka untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.